Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mulya Nugraha, NIM 2012022, kelas TBI 1J. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu tentang Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Universitas Mulia merupakan salah satu universitas tinggi swasta yang ada di Balikpapan. UM memiliki 3 fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Berbagai pilihan program studi dan jenjang pendidikan yang dapat Anda temukan di Universitas Mulia Balikpapan. 4 program diploma dan 9 program sarjana dengan berbagai disiplin ilmu di bidang ilmu komputer, hukum, farmasi, dan pendidikan guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi inti pokok dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Visi dan misi Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Visi: melanjutkan studi di Fakultas Humaniora dan Kesehatan merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Misi: kuliah di Fakultas Humaniora dan Kesehatan berarti menjadi bagian dari generasi yang membanggakan, didukung dengan lingkungan belajar yang menyenangkan, fasilitas yang memadai, serta iklim belajar yang kondusif. Mahasiswa Fakultas Humoris dan Kesehatan akan terpacu untuk meraih sukses. Berikut visi dan misi tiap program studi fakultas. A. Farmasi. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai dunia farmasi, belajar seperti menakar kandungan dalam pembuatan obat. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar S.Pharm. Visi: menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga kefarmasian yang profesional dan berjiwa kewirausahaan, berbasis riset dan teknologi yang inovatif, mandiri dan humanis, bertaraf internasional pada tahun 2039. Misi: menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran farmasi yang berkualitas dan unggul. 2. Melaksanakan penelitian sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam memecahkan isu-isu di bidang farmasi. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang farmasi. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan praktik kewirausahaan yang berbasis riset dan teknologi. Dan 5. Mengimplementasikan keilmuan di bidang farmasi. B. Hukum. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar teori mengenai kehukuman serta secara praktik mengenai proses litigasi dan non-litigasi, yang diharapkan mahasiswa mampu untuk menjadi seorang hakim atau pengacara dalam permasalahan hukum. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar SH. Visi dari program studi ilmu hukum Universitas Mulia adalah pada tahun 2043 menjadi program studi hukum yang terdepan dan unggul, dan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum berbasis teknopreneurship dan berdaya saing global. Misi: 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan mengajarkan dalam bidang hukum guna menghasilkan sumber daya yang berkompeten dan profesional di bidang hukum. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang hukum yang berkualitas, berkesinambungan dan relevan dengan dinamika perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. 3.
menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat guna kontribusi kehukuman dan rangka peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. 4. Menjalani kerjasama dengan institusi baik nasional maupun internasional. C. PG pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai bagaimana pendidikan dalam proses mengajar. Untuk anak usia dini, mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar SPG PAUD. Visi: mewujudkan jurusan PG PAUD yang unggul, berdaya saing dan berkarakter pada tahun 2025. Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan pendidik, tenaga kependidikan, dan teknologi non-kependidikan yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing global di bidang PAUD. 2. Penyelenggaraan penelitian bidang pendidikan dan keilmuan lain berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni IMTEX, khusus pada bidang kepaudan yang berbasis kebudayaan dan kearifan lokal. 3. Penyelenggaraan layanan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan di lapangan melalui kegiatan diklat. 4. Menyelenggarakan pendidikan melalui pengembangan jaringan dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Prospek lulus dan peluang kerja. Farmasi. A. Lulus akan dapat melanjutkan ke program studi profesi apoteker, menjadi asisten apoteker yang memiliki STRTTK, surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian, di apotek, klinik, rumah sakit, atau puskesmas. B. Lulusan akan dapat melanjutkan ke program studi profesi apoteker, menjadi asisten apoteker yang memiliki STRTTK, surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian, di apotek, klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas, serta merintis usaha mandiri di bidang farmasi. Hukum. A. Konsentrasi hukum cyber, mempelajari ilmu hukum yang berhubungan dengan aspek teknologi dan elektronik, termasuk semua aspek yang berkaitan komputer, perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem informasi. Konsentrasi bisnis law, mempelajari ilmu hukum yang berkaitan dengan bisnis, juga dikenal dengan hukum komersil. Hukum bisnis juga berkaitan erat dengan hukum perbankan, hukum keuangan, dan hukum perdata lainnya. PG PAUD. 1. Guru TK. Pekerjaan ini tentunya akan sangat menyenangkan karena bertemu dengan anak-anak yang lucu. 2. Tutor anak usia dini. Pekerjaan ini akan berhubungan memberikan edukasi pada anak usia dini. 3. Guru anak berkebutuhan khusus. Jadi, selain menjadi guru TK, kamu pun juga dapat menjadi guru bagi anak berkebutuhan khusus. Dosen PAUD. Selain menjadi guru, tentunya kamu juga dapat menjadi dosen di jurusan kamu sendiri. Kamu dapat berbagi pengetahuan dengan mahasiswa yang tertarik dengan jurusan ini. 5. Pekerja sosial. Prospek kerja PG PAUD selanjutnya adalah menjadi seorang pekerja sosial. Pekerja sosial ini akan membantu anak-anak yang terlantar untuk mendapatkan edukasi dan tempat tinggal yang nyaman. 6. Kepala sekolah playgroup. Kamu berpeluang untuk menjadi kepala sekolah playgroup atau taman bermain. 7. Konselor anak. Kamu juga dapat menjadi seorang konselor anak di sekolah dengan pengalaman pendidikan kamu. Kamu dapat memberikan konseling pada anak-anak usia dini untuk membentuk kepribadiannya. 8. Pemilik usaha bidang edukasi anak usia dini. Kamu dapat menyediakan fasilitas edukasi bagi
anak-anak usia dini. Untuk penghasilannya yaitu tergantung dari banyak pelanggan kamu. 9. Pemilik usaha tempat bermain anak. Prospek kerja selanjutnya adalah menjadi pemilih untuk tempat bermain anak. Usaha ini dapat menjadi peluang bagus untuk dilakukan. Untuk penghasilannya tergantung berapa banyak pelanggan ke tempat usaha kamu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.